porang jadi tren baru sebagai bahan pangan, kebutuhannya makin banyak. Makin banyak petani yang beralih ke porang. Tapi ada juga nih yang sudah membudidayakan porang bahkan sebelum populer seperti sekarang. Pasangan suami istri di Nganjuk, Jawa Timur membudidayakan porang untuk diolah jadi bahan makanan. Usaha yang sudah ada sejak 1967 ini kini sudah dikelola oleh generasi ketiga. Olahan porang berupa tepung sudah tembus pasar dunia loh. Semua dikerjakan secara mandiri, mulai dari budidaya, pembibitan, hingga pengolahan hasil panen. Porang bisa dipanen untuk pertama kali pada usia 2 tahun. Setelah panen pertama, tanaman dapat dipanen setahun sekali, tanpa harus menanam kembali umbinya. Sekali tanam, bisa dipanen terus-terusan. Ini umbi porang produksi yang layak untuk dipanen. Harus diolah karena tidak bisa ekspor berupa umbi. Nah, untuk ciri-cirinya yang layak untuk dipanen dan diproduksi itu yang 1 kilo ke atas, kemudian nggak berjamur, dan juga nggak busuk. Itu yang bisa kita panen. Untuk kebutuhan ekspor, umbi yang sudah dipanen harus diolah menjadi tepung dan kepingan kering alias chip. Pengolahan chip porang sekarang sudah dilakukan di pabrik modern seperti ini, lebih cepat dan bisa menghasilkan lebih banyak chip kering. Sebelum pakai mesin, dulu chip kering dibuat secara manual. Umbi dibersihkan menggunakan mesin semprot, dipotong atau diparut menggunakan besi tajam yang menempel pada papan kayu. Dijemur di bawah sinar matahari selama 1 minggu. Wah, lama banget kan? Kalau dilihat sekilas, mirip kayak keripik singkong ya. Tapi chips umbi porang ini gak bisa dimakan loh, karena rasanya pahit. Masih harus diproses sampai jadi olahan yang enak di lidah. Selain hasil pengolahan umbi porang yang dijual, tempat produksi ini juga menjual bibit tanaman porang. Bibit tanaman porang berasal dari biji kata atau biasa disebut bulbil. Per tanaman biasa dijual 1.500 sampai 2.000 rupiah. Sedangkan biji kata dijual 150 hingga 200.000 rupiah per kilogram. Karena permintaan porang terus meningkat, butuh petani-petani terampil yang mampu menghasilkan porang berkualitas. That's why Kak Doni dan Kak Feby membina dan memberi fasilitas pada para petani. Pemberdayaan yang kami lakukan adalah one stop service untuk petani, untuk masyarakat sekitar. Jadi mulai dari permodalan kami berikan, pembibitan, pendampingan tanam, hingga kita beri jaminan hasil panennya. Hasil tepung dan chip yang dibuat di sini akan dikirim ke beberapa negara seperti Taiwan, Jepang, dan Korea. Katanya perasaan kalau aku lihat-lihat tiap hari dari pagi, siang, sore, malam olahraga terus, nggak capek apa katanya? Ya, gimana Nyil? Perut aku udah belipet-lipet Nyil. Bisa sih kurus, tapi harus tahan napas dulu. Ya, itu mah bohong katanya. Ya makanya. Katanya sih bagus sebenarnya olahraga terus. Tapi ada satu nih kebiasaan jelek katanya. Hah? Apaan Nyil? Katanya nih makannya ngasih sembarangan, nyemilnya yang manis-manis, dan juga yang goreng-gorengan. Terus kalau lagi makan udah kayak gunung katanya. Ya gimana Nyil? Aku kan lapar banget. Nyil ada nggak Nyil? Makanan yang bisa bikin kenyang, tapi juga rendah kalori. Ada dong katanya. Apa tuh? Contohnya adalah mie shirataki dari korang katanya. Kalau itu kandungannya kayak gimana Nyil? Per 112 gramnya mengandung 10 kalori dan mengandung banyak serat katanya. Wah, cepet banget nih yang buat diet. Yaudah Nyil, kita cari mie shirataki Nyil. Ayo katanya. Di Jepang, tepung porang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat jeli konnyaku dan mie shirataki. Di Indonesia, tepung dan chip porang memang belum populer, tapi olahan tepung porang berupa shirataki sudah mulai dikenal dan dikonsumsi nih. Pabrik pengolahan shirataki ini ada di Indonesia loh. Ada 2 produk yang dihasilkan, yaitu mie dan beras. Yap, berasnya bukan dari padi, tapi
seperti beras. Pas banget kan untuk orang Indonesia yang berasa belum makan kalau bukan nasi. FYI nih, pabrik yang mengolah shirataki jadi beras tiruan ini satu-satunya di Indonesia loh. Sayangnya harga beras shirataki ini sangat mahal, jauh lebih tinggi daripada beras. Pengolahan porang menjadi beras shirataki butuh banyak proses dan mesin-mesin canggih. Berbeda dengan pengolahan gabah jadi beras yang lebih simpel. Porang merupakan salah satu bahan makanan sehat yang tinggi kandungan serat. Olahan porang bagus untuk program diet karena bikin kita merasa kenyang lebih lama. Kak Debbie, mantan atlet binaraga yang kini menjadi pengusaha porang, sudah membuktikan nih. Biasanya untuk tepung porang saya olah menjadi bakso ataupun nasi. Karena tepung porang sendiri itu dari glukomanannya mengandung asupan gizi yang sangat bagus untuk kesehatan kita. Untuk kadar gulanya rendah, kemudian low karbo, sehingga untuk badan itu, apalagi untuk atlet binaraga seperti saya ya, lebih untuk bisa membentuk otot dan mengurangi body fat tubuh. Bisa diolah jadi makanan, bisa juga diolah jadi minuman sehat. This is it, boba shirataki. Tekstur kenyal boba murni dari umbi porang. Gak ada campuran bahan lain kecuali bubuk asitaba sebagai pewarna. Proses pemasakan sekitar 15 sampai 25 menit. Adonan bakal lanjut didiamkan selama 1 sampai 2 jam. Baru deh bisa dimasukkan ke mesin pencetak boba. Dengan suhu air 60 derajat Celcius, butiran boba langsung keluar dengan cepat nih. Berbeda dari boba kering yang harus dimasak lagi sebelum disantap. Boba shirataki ini dikemas dalam keadaan basah. Saat dikemas, boba direndam dengan air bersuhu normal biar cepat dingin. Boba porang bisa dibuat jadi minuman apapun, sama kayak boba biasa. Bisa juga jadi topping minuman es dawet seperti ini. Wah, ternyata permintaan porang dari Indonesia melejit ini ya. Iya Kak Tinggo, kan kalau kayak gini petani jadi sejahtera ya Kak Tinggo ya. Iya, apalagi industri food and beverage-nya. Tapi tahu nggak Kak Tinggo, kalau porang itu nggak cuma buat makanan doang loh Kak Tinggo. Oh, emang bisa buat apanya, Jil? Bisa jadi lem organik, kosmetik, penjernih air, dan juga salah satu pembuatan pesawat Kak Tinggo. Wah, dari porang jadi banyak manfaatnya, Jil ya. Iya Kak Tinggo. Dikenal sebagai makanan tradisional